memanjang dari ujung ke ujung, banyak lebih-lebih. Menurut saya ini oke. Bisa dibilang ini desainnya sangat bagus dibanding dengan mobil-mobil LCGC yang lain seperti Brio atau Agya, Ayla gitu. Jadi ini sangat perlu dipertimbangkan menurut saya untuk range harga yang 200 under 250 ya. Halo, kembali lagi dengan saya Senwen di edisi review. Kali ini mobil yang menjadi bahan review kita adalah mobil yang cukup fenomenal, yaitu mobil listrik BYD Atto 1. Ya, ini masih Ocean Series ya dari BYD, dan ini kalau di luar negeri itu namanya Sigul. Ya, jadi masuk ke Indonesia namanya jadi Atto 1. Terus mobil ini sangat menjadi sorotan. Dari pertama kali mobil yang ditampilkan di acara Gias Agustus lalu Jakarta, mobil ini saya dengar satu hari itu sampai ada yang inden 200-an unit. Ya, jadi ini kebetulan di Kota Medan kita baru dapat unit pertama. Ini mereka juga masuk batch pertama itu dari orderan orang itu 80 unit. Ya, jadi ini salah satunya unit yang kita review. Nah, jadi untuk BYD Atto 1 itu yang masuk di Indonesia dia ada dua tipe. Ada tipe yang dinamik dan ada yang premium. Yang dinamik itu dia harganya OTR Medan itu 215 juta kalau tidak salah. Yang premium itu selisih 40 juta yaitu di 255 juta. Ya, kalau saya salah mungkin teman-teman boleh bantu koreksi di komen. Jadi bedanya nggak terlalu signifikan, hanya di jarak dan beberapa aksesoris. Ya, kalau misalnya yang dinamik dia daya tempuhnya itu 300 km. Kalau yang premium itu dia daya tempuhnya lebih banyak 80 km yaitu 380 km. Nah, kita bahas mobil ini sebenarnya menurut saya oke ya dibanding dengan LCGC ya kayak Agya, Brio. Ini menurut saya sangat best buy dengan harganya, dengan fitur yang diberi. Lampu juga sudah proyektor dikasih ya, juga sudah ada LED gini, ada garis-garis LED gini. Nah, ini dulu versi pertama yang keluar itu bumpernya beda ya, bumper depan dengan belakang itu beda. Ini versi yang masuk ke Indonesia yang sudah faceliftnya. Berapa fitur yang mungkin dikurangi? Ini kalau kita lihat di sini ada nampak seperti sensor, tapi ini kosong. Ini tidak ada sensornya ya. Dan di sini juga nampak seperti ada radar, tapi ini nggak ada apa-apanya, kosong. Jadi mungkin ini juga salah satu fitur yang dikurangi biar untuk menekan harganya. Atau mungkin saja bakal ke depan bakal ada masuk lagi tipe Atto 1 yang lebih premium yang mungkin sudah ada ADAS, ada sensor. Nah, ini bagian depan ini betul-betul kap mesin ya. Jadi setelah ditarik 2 kali dari tos di dalam tinggal diangkat. Ya, jadi depan ini dia tidak ada tuas lagi, semuanya dari dalam. Ini belum ada hidrolik. Ya, masih pakai tiang penyangga. Sama di sini ini ada sejenis tali gini. Ini seharusnya untuk membuka pintu cas ya, tempat casan kalau misalnya emergency nggak bisa dibuka, kita tarik pakai ini. Cuman lumayan ketat sih. Nah, ya, dan oh ya, kalau versi di luar negeri setahu saya ini wipernya 1 ya, jadi kalau di masuk Indonesia ini mungkin termasuk upgrade ya, karena wipernya udah dikasih 2 biji. Terus ini tempat pengecasan. Nah, ini velgnya dia kasih ukuran R16 ya, jadi untuk mobil kecil seperti ini ukuran velg 16 itu menurut saya lumayan. Berarti mobil ini jadinya ground clearance itu jadi lebih tinggi ya, karena biasanya umumnya mobil-mobil kecil seperti ini velgnya ada yang 14, ada yang 15, dan ini cukup berani dikasih yang 16 ya. Jadi untuk medan-medan yang area yang banjir mungkin kita sudah lebih tenang ya. Oke. Nah, seperti biasa remote-nya bentuknya seperti ini ya, ciri khasnya BYD masih sama. Untuk body handle-nya sekarang dia model kayak gini ya. Oke, masih modelnya seperti mobil yang lama, cuman dia masuk ke dalam jadi rata, tidak muncul ya, rata. Nah, penampilannya seperti ini. Dia hampir mirip-mirip dengan yang memang namanya masih Ocean Series ya. Dia masih mirip dengan kayak Dolphin, kayak Sea Lion ya. Ada ciri khasnya seperti ini. Nah, di bagian belakangnya ya. Nah, ini memang ciri khasnya BYD ya, lampunya dia selalu suka panjang gini dari ujung ke ujung. Ya, ada tulisan BYD Atto 1 EV. Ya. Nah, kita bahas dulu bagian dalam. Ini tombol bagasinya di sini ya, agak kecil. Oke, nah, tapi ini dia belum elektrik ya. Masih manual ya. Ini tombolnya bisa kelihatan.
agak kecil ya dibuat ya. Nah, untuk bagasinya sendiri memang tidak terlalu besar karena memang mobilnya juga kecil ya. Cuman dia lumayan tinggi ya, karena mobilnya lumayan tinggi dan ini dia masuk ke dalam. Ya, ini masuk ke dalam mungkin kurang lebih ada 20 cm atau 25 cm. Jadi ya kalau untuk letak koper kayaknya 2 masih bisa cabin size. Oke. Untuk kursi ini masih manual ya. Main tarik kalau misalnya mau dimajuin. Ya, ini nanti kita bahas lebih lanjut di bagian depannya. Nah, kita bahas dulu baris kedua. Ini untuk mobil dengan ukuran kecil seperti ini menurut saya cukup lapang ya. Karena dengan saya yang tinggi saya 170 cm ini masih sangat lapang. Ya, headroom masih jauh, ada 4 jari. Terus legroom juga masih jauh. Ya, ini dengan posisi tadi driving posisinya ini cukup nyaman dengan saya, dan ini masih jauh ya. Di belakang ini bahkan masih dua telapak. Bisa dilihat ya. Dan memang ya namanya mobil kecil seperti ini kalau kita isi dengan 3 orang penumpang di belakang mungkin terasa agak sempit ya. Tapi kalau misalnya untuk berdua menurut saya masih oke. Ya, headrest juga masih semua ada lengkap di sini. Cuman ini dia tidak ada handrest ya. Jadi joknya ini memang rata doang, dia nggak ada handrestnya. Terus di bawah sini juga tidak ada apa-apa ya. Cuma ada tempat penyimpanan sedikit ya, nggak ada apa-apa. Pintu juga cuma handle, power window, dan di bagian pintu sini ada laci sedikit. Nah, cuma menurut saya meskipun dia termasuk mobil yang golongannya ke LCGC gitu ya oke, karena ini memang ini meskipun ini plastik keras, tapi bagian ini dia soft touch ya. Ya, bagian ini dia soft touch. Nah, ini bagian ini soft touch. Jadi cukup niat sih menurut saya, di desainnya memang cukup niat, dan ini seharusnya bisa cukup menargetkan mobil-mobil LCGC yang lain ya. Ini cukup lumayan loh, ini pasti gimana nggak mungkin dalam satu hari langsung order 200-an unit ya. Kita bahas ke baris depan. Kita sudah di baris depan, saya hidupin dulu seperti biasa. Oke. Ini speedometernya kecil ya, sebenarnya LCD-nya kecil di bagian tengah ini aja ya. Cuman yang di samping-samping ini dia buatnya model digital gitu, tapi dia sebenarnya bukan LCD ya, mirip-mirip Stargazer gitu. Jadi sebenarnya LCD yang di tengah ini kecil untuk speedometernya. Terus untuk interiornya ya ciri khas BYD ya, memanjang dari ujung ke ujung, banyak lembu-lembu. Menurut saya ini oke. Bisa dibilang ini desainnya sangat bagus dibanding dengan mobil-mobil LCGC yang lain seperti Rio atau Agya, Ayla gitu. Jadi ini sangat perlu dipertimbangkan ya menurut saya untuk range harga yang 200 under 250 ya. Terus ini juga desainnya juga bagus ya. Ini setirnya juga dia sudah balut kulit semua, soft touch. Nah, untuk pintu juga sama dengan bagian belakang, di atas ini masih keras ya, ini masih keras. Tapi di sini dia sudah soft touch ya, bagian handle ini tempat sandaran tangan dan lapisan ini dia sudah soft touch. Terus di sini juga biasa cuman ada power window, door lock unlock, spion ya. Cuman ini memang dia kalau untuk kaca dia turunnya auto tapi up-nya enggak. Oke, up-nya auto cuman di pintu supir. Kalau yang di bagian kaca-kaca lainnya sebenarnya turunnya auto tapi naiknya enggak auto. Oke. Nah, di setir seperti biasa di sebelah kiri ini untuk settingan ke speedo, yang di sebelah sini untuk multimedia ya, untuk telepon, untuk volume dan sebagainya. Nah, layarnya ini agak kecil ya, mungkin mengingat mereka juga potong kos. Ini lebih kecil. Terus fitur yang biasanya BYD kan dia layar tengahnya ini kan ada fitur trackmark dia yang bisa diputar, landscape, portrait. Nah, ini dihilangkan ya. Jadi mungkin memang itu salah satu fitur yang dikurangi biar mengurangi harga produksi ya. Nah, untuk tombol-tombol semua tombol fisik masih ada ya. Nah, jadi sekarang dia mirip dengan Dolphin. Ini untuk transmisi di sini. D kita tarik ke bawah, untuk reverse tarik dorong ke atas, untuk neutral di tengah, dan kalau untuk parking di sini ada tombol, kita tinggal tekan posisi park ya. Nah, ini mode berkendara semua di sini masih bisa di setel. Ada normal, ada sport, ada eco mode. Berarti 3 mode. Di sini juga ada untuk terrain ya, untuk jalan untuk sport atau jalan bersalju. Ini sudah automatic brake, terus lampu hazard.
Settingan AC juga di sini masih ada on off-nya. Ini juga untuk heater dan tombol volume. Ya, tombol volume dia di sini untuk multimedianya. Oke, ini kisi-kisi AC. Terus sudah ada magnetic charging juga, dan ada cup holder 2. Di sini tidak ada kompartemen yang bisa dibuka ya. Jadi cuman kompartemennya cuma begini doang, cukup simple. Di bagian sini bawah bisa letak barang. Terus ada charger, ya, lighter 12 volt 1, Type C 1, USB A 1, dan ada slot untuk micro SD 1. Oke. Nah, untuk dashboard ini juga soft touch ya. Yang bagian ini semua dari ujung ke ujung ini semua soft touch, sama dengan yang bagian pintu. Laci di sebelah kiri nggak terlalu besar, tapi menurut saya oke, karena memang mobilnya juga kecil ya. Habis itu spion biasa doang. Ini untuk sun visor, oh ya, sun visor juga sudah ada vanity mirror loh, bahkan udah ada lampunya. Jadi ini menurut saya salah satu nilai plus juga. Bahkan mobil-mobil yang seperti Stargazer juga, yang model lamanya dulu juga belum ada vanity mirror, apalagi lampu ini ya. Jadi ini menurut saya memang mobilnya desain cukup niat ya. Di atas ini juga sudah LED ya, sudah LED, dan ini bahkan bisa dim, ada 2 setelan. Oke. Nah, ini ada tombol-tombol yang seperti sunroof atau panoramik tapi dihilangkan. Jadi mungkin ini adalah salah satu fitur yang dihilangkan di tipe yang masuk ke Indonesia ya. Oke. Nah, selain itu kursi dia datang sudah bucket seat ya. Sudah bucket seat model gini. Kombinasi dengan warna abu dan warna hitam, terus ada bolong-bolong gini. Ya, menurut saya desainnya cukup oke sih, meskipun mobilnya harga segini tapi cukup oke. Interior berarti dia full black ya, interior full black kombinasi dengan warna abu-abu seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang ada informasi lebih lanjut tentang mobil ini, mungkin kita boleh sharing-sharing ya. Karena setahu saya ini mobil memang belum ada ADAS ya, karena memang dia juga lebih cenderung ke mobil-mobil yang terjangkau lah ya. Jadi ADAS-nya belum ada, sensor-sensor juga belum banyak. Cuman ya seperti biasa, seharusnya ini Apple CarPlay, Android Auto seharusnya sudah ada. Ya, Android Auto sudah ada, Apple CarPlay sudah ada. Ya, cuman dia belum ada ADAS. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan channel kami, mungkin boleh bantu di like, subscribe, di share ya. Thank you.